Halo, apa kabar pemirsa? Salam jumpa kembali. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda sekalian. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita berikut 2 cuplikan berita utama. Berkas calon kepala daerah mantan narapidana kasus korupsi nyaris ditolak usai verifikasi. Pengikisan air laut di Pantai Selora semakin mencemaskan warga sepanjang pantai Teluk Ainere. Ya saudara, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya bersama saya Dian Lenggu. Dan saya Yasinta Tibuhala, pemirsa inilah Nusa Tenggara Timur hari ini. Selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi pertama saudara. Berkas calon kepala daerah mantan narapidana kasus korupsi nyaris ditolak usai verifikasi Sabtu 14 September 2024 malam. Setelah melewati perdebatan alot antara Bawaslu TTS, tim LO, bakal calon kepala daerah dan KPU, akhirnya KPU Kabupaten TTS menyatakan menerima dengan catatan hal-hal yang menjadi syarat dalam PKPU nomor 8 tahun 2024 segera dipenuhi. Kepada TVRI, Andi Breslifunu, Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan menjelaskan bahwa setelah mendapatkan masukan dan saran dari Bawaslu TTS tentang keabsahan dokumen calon kepala daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan Salmun Tabun yang merupakan mantan narapidana korupsi, sesaat sebelum pengumuman dan penyerahan dokumen untuk 5 paket bakal calon sempat terjadi perdebatan panjang oleh Bawaslu dan LO paket yang bersangkutan. Selanjutnya, berdasarkan PKPU nomor 08 pasal 22 ayat 2 huruf E, semua syarat telah dipenuhi di mana Bacakada tersebut telah mencantumkan berkas pengumuman informasi publik melalui media online flobamoranews.com. Mengenai putusan pengadilan tentang statusnya sebagai mantan narapidana korupsi yang telah menjalani hukuman lebih dari 5 tahun. Kemudian, berkas salinan putusan Mahkamah Agung RI, berkas surat bebas dari Kepala Rumah Tahanan kelas 2B SOE telah dicantumkan sehingga dokumen bakal calon kepala daerah tersebut resmi diterima. Berkas diterima dengan syarat LO dari paket tersebut segera memenuhi beberapa catatan penting yang menjadi keabsahan dokumen untuk dicantumkan sebelum adanya tanggapan publik pada hari Minggu tanggal 5 September 2024 hari ini. Terkait dengan bakal pasangan calon yang mantan terpidana dan jenis pidananya adalah korupsi, itu secara aturan terkhususnya di PKPU 8 pasal 22 itu ada 4 bagian yang harus dipenuhi. Itu semuanya terpenuhi. Secara dokumen sudah dipenuhi. Untuk pemberitaan dengan jujur di media itu juga sudah dilakukan. Yang kedua itu surat keterangan dari lembaga permasyarakatan atau Pantauan TVRI, Sabtu 14 September 2024 sekitar pukul 20 WITA, sesaat sebelum penyerahan dokumen Bacakada mantan narapidana korupsi Salmun Tabun yang juga mantan Sekda Timur Tengah Selatan, terlihat terjadi perdebatan alot dan panjang oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan terkait dengan informasi publik melalui media tentang status mantan narapidana tersebut yang harus disampaikan secara terbuka. Selanjutnya, oleh penjelasan Ketua KPU dan tim, berkas Bacakada mantan narapidana tersebut akhirnya diserahkan kepada LO Bacakada. Demikian laporan Evan Baitanu, kontributor TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan resmi menerima dan mengumumkan berkas 5 paket bakal calon bupati dan wakil bupati TTS.
Kepada TVRI, Andi Breslifuno, Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menjelaskan bahwa berdasarkan jadwal penetapan proses verifikasi berkas dokumen calon bupati dan wakil bupati, 5 bakal calon sejak tanggal 6 hingga 8 September 2024 dinyatakan lengkap dan diterima. Berkas diserahkan oleh LO masing-masing tim pasangan bakal calon sejak tanggal 8 hingga 14 September 2024. Berdasarkan jadwal dan amanat PKPU nomor 8 tahun 2024, dokumen 5 bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah telah melalui penelitian dan semuanya dinyatakan lengkap dan diterima. Selanjutnya, Minggu tanggal 15 sampai 22 September 2024, KPU mengumumkan kepada publik untuk melakukan tanggapan. Pihaknya berharap tidak ada halangan pada proses tanggapan publik sehingga KPU terus berproses sampai penetapan dan penarikan nomor urut bakal calon bupati dan wakil bupati untuk 5 paket di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan tahapan di PKPU itu dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 September itu dari bakal pasangan calon melalui LO dan admin itu menyerahkan dokumen penyerahan untuk perbaikan persyaratan. Selanjutnya kami KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dari tanggal 6 September sampai dengan tanggal 14 September itu kami melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon, dan pada hari ini sesuai jadwal hari ini hari terakhir. Jadi di PKPU 8 tanggal 13 dan 14 itu adalah pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi calon. Pantauan TVRI di Aula Kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan. Proses penyerahan dan pengumuman berkas dan dokumen hasil verifikasi administrasi serta perbaikan oleh LO pasangan calon dilakukan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Bawaslu dilakukan secara tertutup dimulai sejak pukul 15.00 hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya penyerahan berkas dokumen oleh KPU kepada LO dan Bawaslu secara resmi untuk selanjutnya diumumkan. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, KPU ND menyampaikan hasil penelitian administrasi 4 pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati ND tahun 2024 di Aula KPU ND, sekaligus membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberi tanggapan terkait 4 pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati. Ketua KPUD Wilhelmus Hermantolose menyampaikan bahwa penyampaian hasil penelitian administrasi 4 pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati ini merupakan tahapan setelah dilakukan perbaikan dari masing-masing pasangan calon dari tanggal 6 sampai 8 September. Ia juga menyampaikan verifikasi sudah dilakukan terkait status 4 pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati dan akan diumumkan tanggal 22 September nanti. Namun sebelum itu, pihaknya membuka tahapan tanggapan dari masyarakat terkait visi misi pasangan atau apapun melalui akun resmi KPUD ND maupun tulisan lewat media. Ia juga berharap kepada masyarakat, tim ses maupun bakal calon bupati dan wakil bupati untuk tetap menjaga situasi politik dengan menghindari konflik sehingga pemilu kada 2024 berjalan dengan aman dan lancar. Ini kita tahapannya adalah penyampaian hasil penelitian perbaikan administrasi syarat administrasi kemarin yang diserahkan dari tanggal 6 sampai tanggal 8. Lalu kita melakukan verifikasi kembali terkait dengan dokumen perbaikan. Maka hari ini dilakukan penyampaian kembali terhadap hasilnya penelitian terhadap dokumen yang kita minta. Tidak itu bahwa status dokumennya saja dalam proses perbaikan, tapi status bakal pasangannya nanti di tanggal 22 September. Jadi ini status dokumen-dokumen yang diperbaiki. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT melaporkan.
KPU Kabupaten Flores Timur akan merekrut 3.402 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk pemilihan kepala daerah, gubernur, dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pada 27 November 2024 mendatang. Yopi Latol, Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Komisioner KPU Flores Timur, kepada TVRI menjelaskan sesuai jadwal tahapan perekrutan anggota KPPS untuk 486 TPS di Kabupaten Flores Timur akan berlangsung pada 17 hingga 21 September 2024 untuk tahapan pengumuman pendaftaran. Sementara untuk jadwal pendaftaran akan terjadi pada 17 hingga 28 September 2024. Sementara kebutuhan akan anggota KPPS yang nantinya akan bertugas pada 486 TPS yang tersebar di 250 desa, kelurahan, dengan estimasi kebutuhan anggota KPPS per TPS banyak 7 orang, sehingga dibutuhkan sekitar 3.402 orang yang direkrut untuk menjadi anggota kelompok penyelenggaraan pemungutan suara. Pembentukan KPPS merupakan kelompok yang bertugas sebagai panitia pemungutan suara untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Adapun beberapa syarat untuk mendaftar sebagai KPPS Pilkada 2024 yakni merupakan warga negara Indonesia, berusia paling rendah 17 tahun, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Selain itu mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Berdomisili dalam wilayah kerja badan ad hoc penyelenggara pilkada, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat, dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pasca bulan penimbangan anak pada bulan Agustus 2024, dilaporkan stunting di Kabupaten Kupang naik drastis, yakni hingga mencapai 19,1%. Sejak tahun 2021 lalu, stunting di Kabupaten Kupang mengalami penurunan yang cukup signifikan, bahkan hingga bulan Februari 2024 lalu. Kendati mengalami penurunan tidak begitu signifikan, tetapi mencapai 12,35%. Namun demikian berbeda dengan bulan penimbangan Agustus 2024 ini. Pasca bulan penimbangan ini dilaporkan stunting di Kabupaten Kupang mengalami kenaikan hingga 19,1%. Seperti disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang saat dikonfirmasi terkait kenaikan tersebut, ia mengatakan pada bulan penimbangan Agustus 2024, jumlah anak yang menjadi sasaran penimbangan sebanyak 28.114 anak, tetapi yang berhasil ditimbang sebanyak 27.932 anak. Adapun hasil dari jumlah penimbangan yang tersebut, sebanyak 5.333 anak terindikasi stunting atau 19,1%. Menurut Kadis Yoel, kenaikan stunting tersebut bukan karena kelalaian dari pemerintah dalam melakukan penanganan stunting, tetapi kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya curah hujan yang rendah mengakibatkan ketersediaan pangan terbatas, perubahan iklim, kemiskinan ekstrim, dan lain sebagainya. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang akan terus melakukan berbagai upaya penanganan. Salah satunya adalah membangun kemitraan dengan berbagai lintas sektor. Selain itu, aksi konvergensi yang sudah berjalan akan terus didorong agar semakin maksimal. Demikian juga dengan pemerintah desa akan terus didorong agar terlibat secara serius dalam melakukan intervensi melalui dana desa yang ada.
Diharapkan melalui upaya yang ada dapat kembali menurunkan angka stunting di Kabupaten Kupang yang saat ini mengalami kenaikan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi pemberdayaan ekonomi, peningkatan produktivitas untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau PPKE bagi petani di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di kantor Bupati Kupang, Oela Masi. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan bersama deputi lainnya serta lembaga badan instansi melakukan pertemuan koordinasi di Kabupaten Kupang. Pertemuan koordinasi dan konvergensi antara pemerintah pusat dan daerah ini dalam rangka mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kupang. Pejabat Bupati Kupang Alexson Lumba menegaskan pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Kupang dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim diantaranya pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Untuk tahun 2024, kata Alexson Lumba, keanggotaan lintas sektor program unggulan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan sektor potensi lainnya untuk penguatan kapasitas ekonomi masyarakat secara masif dan terstruktur. Pemerintah Kabupaten Kupang, kata Alexson Lumba, juga berupaya meningkatkan layanan dasar bagi masyarakat miskin, seperti pemberian bantuan iuran BPJS Kesehatan, sebagai komitmen untuk tetap menjadi daerah yang memberlakukan Universal Health Coverage. Selain itu, pembangunan RSU tipe D di wilayah Amphoang dalam rangka menekan beban pengeluaran masyarakat. Ferry Irawan mengatakan tujuan pelaksanaan rakor ini untuk menilai kemajuan dan hasil konvergensi program pemberdayaan, sinergitas program dan kebijakan, mengidentifikasi tantangan serta solusi dan mendorong kolaborasi antar stakeholder serta merumuskan rencana aksi terpadu. Jadi rencana nanti penghapusan kemiskinan ekstrim itu kan ada beberapa 3 strategi tadi Pak. Salah satunya adalah kita melakukan peningkatan pendapatan. Nah, program penghapusan kemiskinan ekstrim itu banyak dilakukan oleh KKN yang lain. Nah, kita mengangkat dari pemerintah pusat bagaimana program penghapusan kemiskinan itu bisa dikonvergensikan dengan menggunakan data yang sama dengan basis yang sama sehingga dampak program itu menjadi lebih efektif. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Ya, saudara, usai jeda berikut kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita lanjutkan informasi, saudara. Dinas PUPR Kabupaten Kupang menghasilkan inovasi baru untuk memantau seluruh jalan lewat Sijaka, yakni sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh penjabat Bupati Kupang Alexson Lumba pada Jumat 13 September 2024 lalu. Aplikasi Sijaka merupakan akronim Sistem Informasi Database Jalan di Kabupaten Kupang yang dinilai dapat membawa perubahan percepatan rehabilitasi jalan melalui pos pantau action. Penjabat Bupati Kupang Alexson Lumba ketika meluncurkan inovasi ini mengaku senang dan bangga ada aplikasi yang sangat membantu Pemda dalam mengontrol kondisi jalan di Kabupaten Kupang. Alexson Lumba mengatakan dengan adanya aplikasi Sijaka berguna untuk memantau kondisi jalan secara real time. Aplikasi ini juga dapat mengelola data jalan secara terpusat serta dapat meningkatkan transparansi atau keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait kondisi jalan di wilayah Kabupaten Kupang. Sementara Tildi Sanam selaku leader proyek dan juga menjabat Kadis PU Kabupaten Kupang dalam laporannya mengatakan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kupang yaitu luasan wilayah, pemukiman sporadis, topografi yang berbukit, terisolir daerah potensi ekonomi kemiskinan, keterbatasan prasarana, dan informasi publik infrastruktur. Menurutnya, kondisi jalan saat ini di Kabupaten Kupang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.
Jalan tersebut setiap waktunya dilalui kendaraan berat sehingga jalan rentan terhadap kerusakan seperti jalan berlubang, bergelombang mengelupas. Selain itu, proyek pembuatan jalan yang rendah dan faktor pemeliharaan jalan yang masih lambat. Dari permasalahan yang ada, kata Tel disanam sebagai akar penyebab utama, yaitu belum adanya media pelaporan dan tim kerja khusus yang bertugas mengidentifikasi kerusakan jalan dan jembatan. Oleh itu, dalam proyek ini sebagai project leader, Kadis PUPR mengangkat judul Praja Pati Percepatan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan melalui pos pantau action yang mana target sasarannya membangun pos pantau dan media pelaporan yang dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat untuk memberikan informasi kerusakan jalan pada titik tertentu sehingga dapat dilakukan identifikasi untuk pemeliharaan dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan. Dengan aplikasi PKRMS dan channel YouTube Dinas PUPR Kabupaten Kupang ini, kita dapat mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur jalan di Kabupaten Kupang. Dari pemerintah, legislatif, masyarakat maupun stakeholder lainnya untuk dapat berkolaborasi agar sistem ini dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Kupang. Saya mengharapkan partisipasi aktif dalam melaporkan kondisi jalan melalui fitur yang tersedia dalam sistem ini. Sejata merupakan sistem informasi yang terintegrasi dengan aplikasi PKRMS Provinsial Kabupaten Manajemen Sistem dan channel YouTube Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang. PKRMS merupakan alat bantu survei jalan yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan, pemrograman dan penganggaran yang kini diserahkan oleh Kementerian PUPR dalam penyusunan dana alokasi khusus setiap tahunnya. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Dinas Pertanian Kabupaten Sika melakukan sosialisasi pembuatan rumah bambu hama tikus atau rubah hati ke kelompok tani Woloone, Desa Lowolabo, Kecamatan Paga pada Jumat 13 September 2024 lalu. Kepala Dinas Pertanian Sika Yohanes Emil Satriawan mengatakan selain sosialisasi, Dinas Pertanian juga langsung melakukan demo di hadapan para petani. Ia mengatakan rubah hati merupakan inovasi pengendalian hama tikus berbasis teknologi tepat guna. Inovasi rubah hati menurutnya dibuat menggunakan bahan-bahan lokal seperti bambu, kayu, dan karung bekas. Dalam sosialisasi cara pembuatan rubah hati ini, Dinas Pertanian menggandeng pengamat organisme pengganggu tumbuhan atau POPT. Ia berharap sosialisasi itu bisa membantu petani guna membasmi hama tikus yang sering membuat petani gagal panen. Dari Kabupaten Sika, Amar Kabelen, TVRI NTT. Kita ke informasi lain, Saudara. Setelah melakukan upaya pencarian, tim SAR akhirnya menghentikan pencarian bagi nelayan yang terjatuh di tebing Atadei, Kabupaten Lembata. Kepala SAR Maumere, Supriyanto Ridwan mengatakan, Andreas Tolok merupakan warga Kampung Lerek, Kecamatan Atadei. Ia terjatuh dari tebing saat mencari siput pada 6 September 2024 lalu. Menurutnya, tim SAR gabungan telah melakukan pencarian maksimal dengan perluasan pencarian hingga 2-4 nautical mile dari lokasi kejadian. Namun hingga hari ke-7 korban tidak ditemukan. Saat ini korban dinyatakan hilang dan proses pencarian dinyatakan ditutup. Ia menambahkan proses penutupan pencarian itu sudah dievaluasi tim SAR bersama keluarga korban. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga apabila masih terdapat kekurangan selama proses pencarian. Dari Kabupaten Sika, Amar Kabeleng, TVRI NTT melaporkan. Dari Sika kita ke Ngada, pemirsa, pengikisan oleh air laut di Pantai Selora yang merupakan destinasi wisata semakin mencemaskan warga sepanjang Pantai Teluk Aimere. Pengikisan semakin dekat dengan pemukiman warga dan merusak tanaman waru yang ada dan mengancam lokasi wisata pantai, sehingga perlu perhatian serius pemerintah untuk mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh abrasi.
Destinasi wisata Pantai Selora yang terletak di Desa Legelapu, Kecamatan Aimere mulai terancam dan mengalami kerusakan pada tanaman waru maupun lontar yang menjadi penahan abrasi akibat pengikisan oleh hempasan gelombang. Semenjak 2 tahun terakhir, tingkat abrasi sudah mengikis kurang lebih 10 meter menuju pemukiman warga maupun fasilitas wisata, sehingga mengancam dan menimbulkan kecemasan bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai Teluk Aimere, serta hanya bisa pasrah dengan situasi yang sedang dialami dan berharap agar pemerintah bisa membantu untuk mencegah abrasi semakin masif terjadi dengan pemecah gelombang sepanjang garis pantai Teluk Aimere. Kepala Desa Legelapu Hasperga menjelaskan bahwa sudah berbagai upaya dilakukan untuk mengendalikan abrasi di lokasi wisata maupun sepanjang pantai tempat pemukiman masyarakat, tetapi selalu rusak diterjang hempasan gelombang, apalagi di musim barat dengan gelombang yang kuat disertai angin kencang, dan diharapkan agar bisa dibangun pemecah gelombang demi keselamatan destinasi wisata dan juga pemukiman warga. Kita berupaya coba berkomunikasi dengan pihak anggota dewan, tetapi itu masih dalam perencanaan, dan kalau untuk abrasi itu disampaikan bahwa itu dari anggaran provinsi atau pusat, karena desa tidak mencukupi dana dan juga daerah dananya juga terbatas. Masyarakat hanya mengusulkan untuk pemecah gelombang untuk antisipasi pengikisan oleh abrasi. Masyarakat Desa Legelapu sangat berharap agar di tahun 2025 sudah terdapat pemecah gelombang sehingga keberadaan destinasi wisata dan pemukiman warga yang merupakan nelayan dapat terlindungi dengan baik dan bisa menahan laju pengikisan oleh air laut agar masyarakat tidak lagi dilanda kecemasan karena abrasi. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT melaporkan. Ya, saudara, kami masih memiliki beberapa informasi lainnya. Pastikan Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita lanjutkan informasi saudara. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong kreativitas ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Berinovasi menciptakan ekonomi baru bernilai tinggi hingga produknya berhasil diterima di kancah global lewat anyaman daun lontar dari Pulau Solor. Deputi Bidang UMKM Kementerian Koperasi dan UKM Temi Setia Permana dalam rangka peningkatan kapasitas wirausaha dengan memberikan fasilitasi inkubasi wirausaha melalui lembaga inkubator baik perguruan tinggi negeri atau swasta serta pemerintah daerah tingkat provinsi juga di kota dan kabupaten maupun lembaga swasta yang peduli dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal, salah satunya melalui dampingan yang dilakukan oleh Duanyam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal melalui pengembangan kerajinan daun lontar yang saat ini boleh tembus di pasar global. Olehnya, kepada pemerintah daerah diharapkan untuk turut ambil peran demi pengembangan potensi atau keunggulan dari daerah sejalan dengan upaya yang telah dilakukan oleh Duanyam dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Peran Duanyam patut diberikan apresiasi karena telah berhasil menjadi agregator dalam menghubungkan dan mendukung produksi anyaman perempuan pengrajin daun lontar dari Pulau Solor ke pasar yang lebih luas serta memberikan dampak ekonomi terhadap para perempuan di desa-desa terpencil dan turut melestarikan warisan budaya masyarakat setempat. Memang pasar dalam negeri memang lagi lesu. Kita berusaha mencoba buka pasar luar negeri dengan mendorong produk-produk yang mungkin kita selama ini nggak kebayang ya kalau dari sudut Flores ada bisa ekspor. Jadi kita harapkan kolaborasi seperti ini yang kita kembangkan terus. Indonesia itu luas dan banyak produk yang selama ini belum diekspos. Ya. Mungkin 10 tahun lalu Bu Hana memulai ini nggak kebayang kalau bakalan bisa berpasar ekspor. Jadi kami sangat support, sangat mendukung bentuk kolaborasi yang efektif seperti ini. Ada mitra pembiayaan, Pemda mendukung, ada wirausaha sosial yang mau capek turun ke desa-desa
mengajari mama-mama untuk tetap semangat membuat produk yang khas, asli dari NTT, yang bahan bakunya melimpah. Jadi kita mendorong agar ada produk-produk yang berbasis bahan baku lokal. Dan itu menjadi keunggulan komparatif. Nah sekarang kalau tidak diolah dengan tangan terapi, ini menjadi sumber daya yang dimanfaatkan dengan baik. Nanti begitu diolah, dibuka pasar ekspornya, akan nilai tambah. Dan akhirnya ujung-ujungnya adalah mama-mama sendiri sejahtera. Demi Setia Permana pun menegaskan, duanya yang telah berhasil memperkenalkan hasil karya para wirausaha perempuan, khususnya para mama-mama di Solor, Kabupaten Flores Timur, ke kancah global. Sebagai salah satu program kementerian sejalan dengan visi Kemenkop dan UKM dalam mendukung dan mengembangkan wirausaha muda, termasuk dari kalangan perempuan. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, setelah sukses di tanah rantau, seorang pemuda asal desa Tanini, Kecamatan Takari, membantu anak-anak SD di Kabupaten Kupang dengan peralatan sekolah dan pakaian seragam. Pemuda Parubaya ini bernama lengkap Angri Dianto Kofi. Pernah hidup di desa Tanini, Kecamatan Takari, dengan berbagai keterbatasan dan kesulitan hidup. Ia bertekad untuk menjadi orang sukses di tanah rantau dan hal itu tercapai. Ia sempat bekerja sebagai kuli bangunan sampai akhirnya sukses mendirikan perusahaan dengan menggunakan nama marganya sendiri, yakni Kofi, dan saat ini perusahaannya cukup maju. Kendati demikian, kesuksesan yang diraihnya tidak kemudian menutup mata hatinya untuk mau peduli dengan kampung halamannya. Tetapi pengalaman pahit dalam hidupnya di pedalaman Takari dan pernah mengenyam pendidikan di sekolah dasar dengan berbagai keterbatasan sangat membekas. Sehingga datang ke Kabupaten Kupang dan melakukan aksi kemanusiaan, terutama membantu anak-anak sekolah dasar dengan peralatan sekolah dan pakaian seragam. Saat ditemui, Angri Dianto Kofi mengatakan apa yang telah diraihnya dirasa sebagai anugerah dari Tuhan sehingga ia tidak menikmatinya sendiri tetapi ingin berbagi dengan anak-anak di Kabupaten Kupang. Ia mengisahkan saat pertama turun ke sekolah-sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, hatinya sangat teriris karena melihat kondisi anak-anak di sana. Bahkan sepintas terlintas dalam benaknya tentang apa yang pernah dialaminya saat kecil. Sehingga ia bertekad untuk memanfaatkan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility perusahaannya untuk membantu anak-anak sekolah di pedalaman. Dulu itu kan kita tahu persis bahwa kita dulu sekolah itu kan buku hanya 1 biji kita lipat, dan saya rasa itulah yang membuat saya berpikir bahwa ya puji Tuhan kita di tanah rantau sudah dicukupkan dan saya harus pulang ke kampung halaman saya karena saya melihat NTT masih masuk dalam daerah yang kategori miskin, dan saya yakin dengan kehadiran kita dari perusahaan yang dimana saya menggunakan dana CSR perusahaan saya sendiri untuk bisa membantu adik-adik saya yang membutuhkan. Ditambahkannya, bukan saja di Kabupaten Kupang, tetapi juga sekolah dasar di Saburai Jua, Timur Tengah Utara, dan akan ke Kabupaten Kupang di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, saat ini ia sedang menjajaki untuk membantu anak-anak stunting dan para lansia. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT melaporkan. Ya saudara, puluhan guru dan orang tua murid mengikuti kegiatan donor darah yang digagas oleh Yayasan Bina Wirawan dalam rangka menyongsong Pesta Emas Persekolahan Yaspim. Yayasan Bina Wirawan Kupang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia mengadakan kegiatan donor darah Sabtu 14 September 2024 di halaman Taman Kanak-Kanak Santa Maria Assumpta. Menurut Ketua Yayasan Bina Wirawan, Suster Yusta CIE mengatakan kegiatan donor darah dimulai tepat pukul 9 pagi. Kegiatan ini diikuti oleh para guru yayasan yang terdiri dari guru TK, SD, dan SMP, guru PPL, serta orang tua murid. Ia menambahkan target dari kegiatan ini adalah sebanyak 50 kantong darah. Kegiatan ini memang dibuat untuk membantu orang yang membutuhkan darah, yang tentunya dari segi kesehatan sangat membutuhkan hal ini. Maka para guru pegawai dan juga orang tua siswa dilibatkan untuk mendonorkan darahnya, dan kami yakin bahwa mereka yang mendonorkan darahnya adalah
orang-orang yang sehat untuk membagikan kesehatan yang sama kepada mereka yang membutuhkan. Sementara itu, menurut penanggung jawab perawatan dan konseling donor, Dr. Alvin Soehendri Wijaya mengatakan kegiatan donor ini ia ditugaskan bersama 7 orang staf dari PMI NTT. Adapun tahapan pemeriksaan yang dilalui oleh pendonor antara lain mengikuti registrasi, dilanjutkan dengan screening tensi darah dan pemeriksaan hemoglobin darah, kemudian donor darah. Sangat membantu untuk ketersediaan darah yang seperti kita ketahui biasanya itu darah itu kan agak susah untuk didapatkan. Jadi biasanya kalau memang ada pasien di rumah sakit yang bisa perlu itu biasanya nanti itu akan mencari dari keluarga. Dengan kegiatan seperti ini, dengan ada donor-donor di sini dapat membantu untuk mempermudah untuk mendapatkan darah sehingga nanti pasien-pasien yang membutuhkan darah di rumah sakit bisa sangat terbantu dari donasi darah teman-teman di sini sekalian. Dr. Alvin menambahkan, nantinya kantong darah yang terkumpul akan diproses screening di PMI NTT untuk memastikan steril terhadap berbagai penyakit sebelum diberikan kepada pasien. Setelah itu, darah akan dipisahkan berdasarkan komponen darah sesuai dengan kebutuhan. Ia juga menjelaskan manfaat tambahan yang didapatkan oleh pendonor, yakni pendonor memiliki tubuh yang segar sebab tubuh akan memproses kembali sel darah baru. Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Saudara, informasi lainnya dari Kabupaten Ngada masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih setia bersama kami. Kita ke informasi lainnya pemirsa, mahasiswa sebagai ujung tombak perubahan diharapkan mampu membawa perubahan ekonomi, teknologi dan lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui disiplin ilmu yang dipelajari selama menjalankan masa perkuliahan. Keberadaan mahasiswa di tengah masyarakat sudah seharusnya menjadi salah satu penentu pertumbuhan kesejahteraan bagi masyarakat dengan keahlian ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi, dan hal ini terungkap pada dialog interaktif antara Ansi Lema sebagai narasumber sekaligus tokoh muda dengan mahasiswa Stiper Flores Bajawa. Politisi muda Ansi Lema menjelaskan bahwa keberadaan lembaga pendidikan tinggi merupakan sentral perubahan bagi masyarakat dengan disiplin ilmu yang ada. Turut mengabdikan diri secara penuh bagi masyarakat melalui bidang pertanian, perikanan, dan peternakan agar perubahan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa tercapai dengan baik. Ada ilmu pengetahuan. Di kampus itu ada riset dan inovasi. Dan untuk pembangunan itu butuh pengetahuan, butuh riset dan informasi. Saya datang ke sini untuk berdiskusi dengan para mahasiswa dan para pengajar, para dosen, peneliti di sini supaya hal-hal baik menyangkut pembangunan NTT ke depan itu bisa kita sinergikan ke depannya. Ketua Stiper Flores Bajawa Nikolaus Noywuli menuturkan bahwa dukungan pemerintah dan DPR pusat sangat penting untuk pengembangan inovasi dan teknologi di perguruan tinggi yang nantinya akan diterapkan bagi masyarakat, sehingga perubahan ekonomi dapat tercapai melalui kreativitas ilmu yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan. Kami senang bahwa kampus ini bertekad untuk menghasilkan inovasi dan teknologi di bidang pertanian, peternakan, dan ini sejalan dengan komitmen atau visi yang beliau perjuangkan. Ini lebih daripada itu, ini pembelajaran untuk mahasiswa, karena mereka generasi-generasi penerus, ya, generasi yang kemudian diharapkan bisa mampu merubah dunia pertanian yang menjadi basis untuk pembangunan di NTT ini. Peningkatan mutu pendidikan perguruan tinggi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas akademik mahasiswa agar mampu menjadi agen perubahan demi membangun NTT lebih maju dan sejahtera. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT melaporkan.
Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Yasinta Tibuhala. Dan saya Dian Lenggung, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.